Lidah yang kecil tapi besar akibatnya bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam satu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali saja berdusta, nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari, ya kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga. Rasanya kita kalau mau jujur bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan kita gantung dengan janji itu. Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja. Gampang dah. Tar. Sok. Gampang dah itu mah. Beres dah beres. Enggak ada yang enggak beres. Semuanya kalau lidah kita beres, gampang, ntar, besok, enak, endah aja dah. Habis orang kita gantung dengan harapan. Padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sementara kita melangkah melenggang dengan senyum, sedang orang lain menggerutu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga. Menyuburkan watak munafik, mengucilkan kita dari dalam pergaulan, dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut, yang pura-pura berteriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak. Tapi mencari teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya, di dalam kehidupan ini untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lidah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya kata Nabi, salasun laisa minal kadzab. Ada 3 macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahalanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, hadisul rajulu limar'atihi au hadisul mar'atu li zawjiha. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Gak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya suami pulang dari kantor perutnya lapar. Begitu makan nyobain sayur asinnya luar negeri. Baru dicobain sedikit suaminya udah celam-celam, melotot matanya. Istrinya negor, bang sayur keasinan ya? Enggak. Soal keasinan bagus, bagus. Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Simpan sajalah, nanti sore kita baru makan. Lapar, kesel, jongkok, tapi karena mau menyenangkan istri, enggak. Atau sama saja dustanya seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa saja itu terjadi. Suaminya beli sendal buat istri. Mahal, padahal murah kena mahal. Warnanya gak enak dilihat, potongannya norak. Suami istri tahu kalau itu sendal murah. Suaminya tanya, bagaimana bu sendal yang saya beli? Waduh, cakep bener bang, luar biasa.
Tetangga kita mana ada yang pakai sendal begitu. Memang kagak ada, jelek. Tapi kalau waktu itu istrinya jujur, malah akan bisa menimbulkan keretakan. Bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa ditolerir untuk menyenangkan hati istrinya atau untuk menyenangkan hati suaminya. Tapi lalu jangan dieksploitir. Jangan dieksploitir dalam arti untuk menutupi untuk menutupi perbuatan salahnya lalu berdusta. Menutupi perbuatan salahnya, itu yang tidak boleh. Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah toh akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, al-kadzib li islahi zatil bain. Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, kalau ada dua orang yang sedang berselisih, marahan kita jadi tukang sulut, tukang ngipasin. Datang ke sana ngipasin, datang kemari ngipasin. Tidak mendamaikan. A marah sama B. Datang kita sama A katanya kamu marahan sama B. Ya itu B kurang ajar. Enggak begitu. Saya kemarin ketemu di si B, dia bilang kangen sama sampean, pengen ngobrol sama-sama. Padahal B enggak pernah ngomong apa-apa. Dia bohong, dia olah sedemikian rupa supaya orang yang berselisih jadi damai. Itu bohong yang berpahala malah. Yang ketiga, bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu boleh. Ada orang mau membunuh, PKI nyari ustad. Nah, kamu tahu rumahnya Ustadz Ano? Kamu tahu? Tahu Pak. Di mana? Bapak mau apa? Mau saya bunuh dia, kurang ajar. Oh, orangnya nggak ada Pak. Mana? Nggak tahu, keluar negeri, keluarnya lagi kali dah. Jauh. Padahal orangnya ada di dalam, tapi dia berdusta untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh, bukan saja boleh, berpahala, malah berdosa kalau waktu itu dia jujur. Mau cari ustadz buat apa Pak? Mau saya bunuh, ada Pak di dalam. Sentimen, kalau perlu saya bantuin Pak ada. Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa ditolerir. Itu akibat di dunia, saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan, retak rumah tangga, usaha mengalami kebuntuan, masyarakat mengalami keresahan akibat dusta. Di akhirat nanti, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita baca dalam riwayat Mi'raj, Rasul melihat orang yang lidahnya menyengker ke tanah, digunting, putus, bersambung lagi, digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi. Kadang dituangi dengan coran api neraka. Na'udzubillah, coran neraka. Kita nginjak puntung aja lompat. Ini mulutnya dituangi dengan coran dari neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus. Ya, kalau terus mati lumayan. Neraka itu kata Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru